di Ramapati Podcast bareng sama Lia Hidayat. Nah, seneng banget karena kali ini kita ketemu lagi di pojok UMKM ya. Kita mau tahu UMKM Kota Pasuruan yang nggak kalah dengan lainnya, yang mana mereka menciptakan produk-produk unggulan, produk lokal. Jadi kita, masyarakat Pasuruan, wajib untuk mensupportnya. Nah, kenalan dulu sama UMKM kali ini yang sudah hadir di studio kita, dan kita bakal ngobrol bersama dengan Dapur Pantura. Di sini sudah ada Raswa Kitchen dan juga Karina Food. Jadi dua kelompok ini termasuk bagian dari Poklaksar Dapur Pantura gitu ya. Kita sapa terlebih dahulu deh ya dengan masing-masing perwakilan ini. Ini ada Ketua Poklaksar Dapur Pantura Ibu Nurheni. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi. Kemudian ada Ibu Aridian. Assalamualaikum Bu Ari. Seneng banget karena tadi pas Lia masuk tuh udah aromanya yang wah sedep banget makanan-makanan ini ya. Iya benar, kita lagi ngobrol bersama UMKM dari Raswa Kitchen dan juga Karina Food, betul ya? Iya Bu Ari ya. Oke, jadi dua ini bagian dari Poklaksar Dapur Pantura gitu ya. Oke, tapi satu lagi yang mungkin juga menarik perhatian nih teman-teman ya. Beliau ini menggunakan pakaian biru-biru, kompak banget ya. Itu juga menunjukkan kekompakan dari Dapur Pantura. Jadi ini adalah seragam gitu ya. Iya. Kekompakannya tuh udah kelihatan banget, bahkan sampai ada seragam Dapur Pantura. Kemudian satu lagi yang pengen Lia bagiin dulu adalah kemarin katanya berhasil meraih juara 1 kelompok teraktif dari Dinas Perikanan. Wah, berarti tangan dulu dong ya. Selamat ya Bu. Ya. Karena nggak gampang ya kalau misalnya kita ada di satu Poklaksar gitu ya. Masing-masing orang punya pendapat sendiri, tapi kita harus menyatukan jadi satu, semuanya. betul. Tapi alhamdulillah jadi kelompok teraktif. Oke, sebelum ke itu ya, juara 1 itu tadi, kita kenalan dulu sama produk-produk dari Raswa Kitchen. Nah, Raswa Kitchen ini dikelola sama Ibu Nurheni. Oke, di sini udah banyak banget produknya. Raswa Kitchen. Ini Raswa Kitchen fokusnya ke makanan-makanan apa sih? Sebenarnya fokus ke kue dan masakan. Terus kalau yang masuk Dapur Pantura ya semua olahan ikan. Oke, lebih ke ikan ya, olahan ikan ya. Oke, jadi olahan-olahan ikan itu yang dikelola sama Raswa Kitchen. Biasanya apa aja produknya? Ada itu bandeng cabut duri crispy, bandeng cabut duri bakar, nasi bakar tongkol. Terus ada kalau yang produk rengginang ebi, rengginang rasa ebi. Oh, rengginang rasa ebi, renbi ya. Oke, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini semua adalah produk dari dua kelompok, ada Raswa Kitchen dan juga Karina Food, betul ya? Oke, lebih ke olahan ikan, dan setiap harinya itu bisa diorder ya? Bisa diorder lewat online, GoFood, ShopeeFood sama GrabFood. Oke, jadi kalau misalnya udah yang kayak pengen nasi bakar atau bandeng cabut duri itu bisa banget diorder di Raswa Kitchen, karena ini kadang kan buat sarapan atau makan siang ya. Ini juga buka catering katanya ya. Kita pengen tahu dulu dari Karina Food, Bu Ari. Kalau Karina Food itu lebih mengolah ke apa tuh? Produknya apa biasanya? Produknya banyak sih, tapi untuk dari Dinas Perikanan, kita kan di bawah Dinas Perikanan juga ada nugget udang ya, terus crumble. Ini ya. Udang, ya. Oke. Taso, ya. Ada tahu bakso. Tasonya itu 2 varian, apa yang tuh? pedas sama enggak pedas. Terus ada lagi pizza tuna, pizza tuna. Wah, itu unik gitu sepertinya ya. Pizza tuna tapi dari ikan tuna. Oke, jadi ini biasanya sih kesukaan anak-anak kecil ya, nugget atau apa gitu. Cuman kan khawatirnya kalau katanya anak-anak kecil makan nugget terus menerus tuh kan tidak baik gitu. Cuman kalau homemade ya dipastikan gizinya, kemudian bahkan ini olahannya dari ikan ya. Tanpa pengawet.
tanpa pengawet juga. Jadi kayaknya buat ibu-ibu harus nyobain ya, biar anak-anak di rumah meskipun suka nugget tapi kita kasih yang homemade, yang olahan terbaik aja gitu. Pengen tahu nih dari mulai kapan sih Bu fokus UMKM-nya gitu? Kalau awalnya dari tahun 2020 itu kan awalnya Raswa Kitchen, catering masakan, kue dan masakan. Terus tahun 2020 tuh kayak pengen bikin makan bandeng yang tanpa duri gitu kan. Terus jadi minta, kebetulan ada temen yang dari Dinas Perikanan, akhirnya diajak pelatihan bikin bandeng campur duri, sekalian bikin kelompok juga. Awal-awal sih masih individu, karena ya itu tadi untuk menyatukan 10 orang itu nggak gampang ya. Oke. Jadi awalnya, tapi sebelumnya berarti emang udah suka masak, ada catering gitu ya. Oke. Kemudian pengen mengolah bandeng campur duri. Akhirnya ternyata gabung bersambut nih di ini sama Dinas Perikanan ya, diajak pelatihan segala macam. Oke, itu tahun 2020. Tahun 2020 setelah Covid. Setelah Covid, betul. Covid-19 ya. Iya. 2020 sampai 2025 berarti udah 5 tahun dong ya. Nggak sebentar juga buat bertahan ya kan. Kalau Karina Food dari tahun berapa? Sama juga? Iya, saya gabungnya baru dapat 2 tahun. Gabungnya, tapi udah menggeluti usaha ini tuh udah lama juga. Oke, jadi gabung di UMKM-nya, di Poklaksarnya 2 tahun ini ya. Sebelumnya mandiri. Pasti ditarik-tarik sama Bu Heni kan? Tapi ini ketuanya hebat. Ikut aja gitu. Iya dong. Juga tapi ya jadi juara namanya kelompok ya, pasti ada selisih pahamnya gitu. Tapi gimana caranya bisa jadi juara 1 katanya tadi. Oke, Raswa Kitchen dan Karina Food. Tapi di satu Poklaksar ini ada berapa orang sih? Ada 10. Ada 10. Mereka biasanya fokus di olahan apa aja? Karena sesuai nama ya, Poklaksar pengolah dan pemasar. Jadi ada sebagian yang mengolah, ada juga yang memasarkan gitu. Sebenarnya sih ada Raswa Kitchen, ada Karina Food, ada juga Adira Snack itu yang biasanya bikin potok-potok kupang, terus kayak pepes dari kupang gitu, kerupuk kupang juga. Jadi satu kelompok ini justru macam-macam ya produknya ya. Macam-macam. Oke, dan dari 10 anggota ini kemudian masing-masing punya produk unggulannya juga gitu ya. Sempat ada momen gak sih, terutama dari ketua nih biasanya yang merasakan, waduh ini kok satunya begini tapi dalam hal UMKM ya gitu ya. Itu gimana cara menyelesaikannya? Ya kayak misalkan ada bazar gitu kan. Ada yang ikut, sementara biasanya ada yang terbatas kan. Iya. Karena saya dulunya sering ikut, jadi gantian yang ikut, biar mereka semua tahu rasanya gimana sih kalau ikutan bazar gitu. Terus kayak meskipun yang nggak ikut bisa nitipkan produk juga. Betul. Ini ya, jadi salah satu kita lihat perjuangan ya. Kalau dari Bu Heni sendiri kan udah 5 tahun, kemudian ternyata jadi ketua juga, terus disampaikan sama Bu Aridian juga kalau 2 tahun ini ternyata diajak gabung. Dan apa kalau dari Bu Aridian 2 tahun ini bergabung di Poklaksar ini? Ya banyak kemajuannya. Kayak kita males ya kalau misalnya kan produk perikanan itu jarang sekali kan orang maunya yang sekarang itu makanan instan kayak gitu kan. Terus gabung di sini kayak dipacu gitu loh. Kamu bikin produk formulasi, kamu harus inovasi gini-gini. Ditagih juga sama Bu Heni. Ayo gitu. Oh gitu. Ayo dipakailah di sini gitu. Oke, jadi emang aktif juga. Makanya kenapa disebut sebagai kelompok teraktif juga ya. Baik, luar biasa loh. Maksudnya kayak baik dari Raswa Kitchen kemudian dari Karina Food sama-sama mengolah atau bergerak di bidang pangan ya, makanan gitu kan, olahan ikan, tapi punya keunggulan masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu ini apa aja, di sini banyak banget. Ada taso, kemudian ada nugget, olahan ikan, terus ada bandeng campur duri, ada nasi bakar, ada renbi. Ini katanya jadi primadona juga ya, rengginang ebi.
Nanti deh, Lia pengen tahu apa bedanya dari yang orange, dari yang putih sama merah. Jadi kalau misalnya yang lain juga pengen order karena jelang puasa, jelang Lebaran, nah itu biasanya paling butuh nih apa hidangan-hidangan rengginang kayak gini-gini. Jadi ini Rembi katanya jadi idola loh ya. Tunggu ya, habis ini saya bakal balik, kita bakal ngobrol produk dari UMKM Kaswa Kitchen dan juga Karina Food. Biasanya ya untuk UMKM yang fokus di olahan ikan itu biasanya ada di daerah pesisir Pantura. Nah tadi lihat tuh sempat yang ini ternyata ada di Jalan Hasanuddin, baik itu Raswa Kitchen maupun Karina Food, betul ya? Yeah. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga sih, nggak harus berlokasi di sana juga. Cuman saya pengen tahu dong kenapa sih memilih mengolah ikan sebagai produk makanan ini gitu? Karena pengen punya inovasi baru aja. Pengen punya inovasi baru aja. Kayak misalkan bandeng nggak melulu seperti itu, biasanya banyak durinya, orang-orang nggak suka. Sebenarnya suka, cuman nggak suka dari kesulitan durinya. aja kalau kita makan karena durinya. Dicabuti gitu kan, anunya orang suka, memudahkan orang, anak-anak juga. Terus kayak sama kayak misalkan olahan renbi rengginang ebi ini. Biasanya kan kalau rengginang udah biasa rasanya seperti itu aja, kayak original gitu aja. Ini kali ini pengen dikasih versi bumbu tabur. Jadi kayak kesukaan anak-anak, ngikuti kesukaan dia. Ya, ada bumbu tabur rasa-rasa gitu ya. Itu rengginang ebi yang katanya jadi bestseller juga. Iya. Paling banyak diminati itu adalah rengginang ebi juga nih, ya teman-teman. Nah kalau dari Karina Food nih, Bu Dian, ini kan 2 tahun bergabung di UMKM atau di Polangasar ini ya. Kerasa ada yang beda nggak sih? Entah itu yang awalnya bikinnya ya cuman sesuai keinginan aja, tapi sekarang udah gabung di sini, apa yang kerasa beda? Iya, bedanya terutama bagi anak saya nih ya, karena mereka jadinya mau untuk makan ikan yang sebelumnya susah kan untuk makan ikan. Mungkin ini kendala buat mama-mama semuanya juga. Betul. Anak-anak paling sukanya telur atau apa kayak gitu kan, susah kan kalau begitu kita ada produk yang kayak gini, terus rasanya juga enggak nampak ikan banget gitu kan. Jadi ya itu saya jadi fight gitu untuk bikin produk lagi untuk kebaikan semualah. Betul sih ya, padahal kan kita tahu ya sebagai orang tua tuh ikan adalah asupan terbaik untuk anak-anak, terutama yang masih kecil gitu ya. Cuma kadang anak-anak kecil nih susah banget nih untuk diajari makan ikan aja gitu. Mereka lebih suka yang instan, padahal itu lebih baik bisa dihindari ya. Nah dengan olahan ini kayaknya jadi solusi ya buat ibu-ibu yang pengen ngasih makanan ke anaknya, ada asupan ikannya masuk, gizinya masuk, ya udah ini aneka olahannya ada nugget ikan ya ini ya. Iya, ikan sama udang. Ikan sama udang. Rasanya pasti juga enak sih ya. Karena anak-anak kan nugget. Padahal olahannya dari ikan dan udang tadi ya. Jadi yang dirasa tuh mungkin lebih ke makanan untuk anak, lebih sehat kayak gitu ya Bu Dian ya. Perjuangan untuk gizi mereka. Untuk gizi mereka. Dan yang seperti Lia sebut tadi, biasanya kan kalau olahan ikan itu masyarakat yang ada di pesisir Pantura gitu. Tapi kalau dari Bu Heni sama Bu Dian sendiri, ini bagaimana cara mendapatkan bahan bakunya? Apakah juga dari langsung dari ini sendiri, dari pesisir Pantura sendiri, atau gimana selama mendapatkan bahan bakunya? Kalau untuk bahan baku kebetulan dari Dinas Perikanan ada komunitas. Ada komunitas? Ada komunitasnya di situ. Ada
Koklasar, ada juga nelayan. Karena kita kan memang perikanan ya, basicnya perikanan, jadi banyak kayak kita kenalan dari nelayannya langsung gitu. Jadi lebih mudah ya, juga ya mendapatkan dan mendapatkan harga yang murah, harga yang fresh juga. Iya betul ya, lebih fresh ya karena dapat langsung dari nelayan biasanya. Oke, makanya jangan ragu ya kalau misalnya pengen beli nugget ataupun bandeng cabut duri atau olahan lainnya ini, karena bahan bakunya dipastikan fresh gitu. Nah, tantangan terbesar deh yang pernah dihadapi. Kalau Bu Eni kan udah 5 tahun nih. Kalau Bu Aridian juga udah 2 tahun gabung gitu. Tapi ada nggak satu tantangan yang dulu tuh sempat bikin, aduh udah capek ternyata gitu misalnya? Ya sempat putus asa juga sih waktu itu kan. Terus coba deh aku ini ngajak yang suka masak, kayak misalkan Mbak Karin ini kan, Mbak Ari kan suka masak, punya usaha juga, mau gabung nggak gitu. Akhirnya mau sama yang lain juga. Oke, jadi solusinya cari temen ya? Iya, cari temen. Biar nggak mikir sendirian teman-teman. Oh gitu. Kalau dari Bu Aridian sendiri gimana? Kalau saya tantangannya waktu itu pernah bikin brownies ikan dari brownies ikan. Itu tantangan banget itu. Gimana, karena kan tekstur dagingnya itu kan berair, gimana caranya supaya kering, kalau di mix juga nggak bau amis waktu itu ya. Emang kayak gitu butuh pelatihan terus. Maksudnya kalau brownies kan selama ini kita yang cita rasanya lebih ke manis ya, kalau ikan mungkin lebih ke asin gitu, makanya wah. Jadi dan waktu itu gimana, berhasil atau gimana? Berhasil, cuma itu tenggelam. Tenggelamnya karena mereka kalau berpikir kan gini, brownies itu pasti baunya jadi amis kalau ada ikan ya kan. Betul. Jadi tenggelamnya di situ. Mereka belum nyoba sudah ragu-ragu dulu itu. Tapi nggak apa, jadi pengalaman juga ya. Jadinya tahu bisa ternyata diolah meskipun tantangannya gede ya, mengolah ikan jadi brownies ya. Wah, itu jadi, juga kayak tantangan musiman. Biasanya kan ikan itu musiman. Kalau pas banyak order ternyata yang lagi nggak musim. Iya, lagi nggak musim itu agak susah. Makanya kalau order pas musim ya banyak-banyakin ya pokoknya. Nah kalau kayak gitu mensiasatinya gimana? Iya mungkin dikasih karena kita juga nyetok, kalau misalkan udah nggak ada stok ya solusinya sih mungkin dikasih pilihan lain ya. Oke. Karena emang kan susah. Atau bilang ke customer kalau order jangan mendadak. Oh iya betul. Biasanya apa yang paling susah cari bahannya? Ya kalau pas bandeng, kalau pas lagi musim panen, bandeng juga gitu. Kalau musim panen, musim panen kalau pas kecil semua. Kadang kita mintanya besar gitu, agak susah juga. Oke. Itu ya, bandeng nih ya. Kalau tongkol sih masih gampang ya. Biasanya bandeng, nila itu. Soalnya aku kan juga bikin nila juga. Bikin nila, diolah jadi apa biasanya? Kalau nila sih nila bakar aja. Nila bakar aja ya. Oh, enak banget itu pasti. Nila bakar ya. Jadi sekalian ini tadi kan katanya bisa dipesan di GoFood, betul ya. Kemudian di Shopee Food, sama Grab, sama di Karina Food juga ya. Kecuali Shopee Food belum. Oke, Shopee Food belum. saja sama Grab sama GoFood aja bisa ya. Jadi coba langsung di search ya, Raswa Kitchen atau Karina Food. Nah, langsung order di situ juga boleh. Tinggal duduk manis di rumah aja. Nah, tantangan terbesar udah. Kalau dari dua Raswa dan juga Karina Food ini udah bekerja sama dengan resto mungkin, kafe mungkin, atau dulu pernah ada pihak lain? Pernah sama resto. Jadi mereka ngambil bandeng cabut duri yang mentah, terus sama mereka diasap. Oh, diasap. Jadi disajikan udah matang gitu kan, diasap bandeng asapnya. Terus yang mentahnya ngambil di saya. Oh gitu. Kalau dari Karina Food? Ya cuma bakulan itu aja. Bakulan ya. Semangat membakul. Ada nggak hasil yang manis yang pernah
Bu Ari ingat gitu ya, oh ternyata lagi banyak orderan ini, nggak nyangka pas ikut Poklaksar gitu misalnya Bu Ari. Orderan tahu bakso. Tahu bakso ya? Gimana ceritanya? Pas itu habis ikut bazar kan? Habis bazar bazar gimana? itu waktu itu sedih gitu loh, waktu ikut bazar itu kok sepi. Di besoknya gitu, besoknya ternyata mereka bacanya dari WA itu banyak notif itu. Alhamdulillah, waktu pameran kayak sepi. Kayak sepi. Besoknya Pas puasa kemarin nggak sih? Puasa tahun kemarin. aku lupa. Gitu. Sampai minta kirim di rumahnya itu jauh. Ongkirnya mahal loh kak. Nggak apa-apa. Gitu tuh kalau orang udah suka makanan ya, meskipun jauh, nggak apa-apa ongkirnya berapapun itu. Oke ya, jadi ternyata sepinya tuh bukan karena sepi nggak diminati atau apa, mungkin mereka lebih milih nyimpan WhatsApp aja deh, order dari rumah. Kadang mereka mungkin gitu. masih belum kenal. Betul ya. Kalau udah tahu, insya balik lagi. Oke ya, kalau udah tahu insya Allah balik lagi. Jadi ayo kenalan dulu sama rasa-rasa ini ya, baik itu tasonya, nuggetnya, bandeng cabut durinya, ada nasi bakar. Ini nasi bakar lagi rame kan soalnya ya. Kita cobain milik Raswa Kitchen seperti apa gitu. Jadi boleh di order ya, setiap hari ready ya. Ini ya, oke siap. Nah, pernah mengalami masalah nggak dalam hal produksi? Kendalanya biasanya apa? Kendalanya lebih susah di bandeng cabut duri ya, karena yang bisa nyabuti itu cuma 2 orang dalam satu grup itu. Dalam satu grup itu 2 orang. Butuh ketelatenan. Iya betul. Kan durinya tipis kecil-kecil gitu kan biasanya. Oke. Tapi kalau untuk produksi biasanya membutuhkan berapa orang sih? Kalau untuk produksi, misalnya ketika catering gitu ya, ada kesana masuk nasi kotak seperti ini deh gitu. Ya paling butuh 3-4 orang gitu. 3-4 orang ya. Soalnya kalau yang bandeng itu ya tadi susahnya pas lagi proses lamanya di sini juga. Mencabut durinya itu. Mencabut durinya itu ya, oke. Nah daripada susah-susah nyabut duri sendirian ya, mending langsung beli aja gitu. Kalau Bu Ari sendiri apa? Kalau saya kendala waktu sih, karena apa ya, semuanya dilakukan sendiri tuh. Belum pernah nyambil pegawai, pernah ambil tuh mereka malah bikin kesalahan. Nggak cocok ya? Sepaneng jadinya. Iya sih, kalau masak tuh emang kalau nggak seleranya sama ya, cara bikinnya sama tuh susah sih memang. Oke. Dan sekali lagi buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cita rasa dari produk-produk ini, Raswa Kitchen dan juga Karina Food, coba bisa cek di GoFood, Shopee Food, kemudian Grab, itu order aja. Cari di situ Raswa Kitchen dan Karina Food. Ini sesi yang paling Lia tunggu sebenarnya, karena Lia punya kesempatan untuk mencicipi produk dari Karina Food atau dari Raswa Kitchen ya. Jadi teman-teman di sini sudah banyak sekali produknya udah dibawakan. Seneng banget Lia kalau udah ngeliat begini, wah kayak baru masuk tadi udah aromanya gurih sekali ya. Nah kita sambil kenalin satu-satu juga sama harganya ya Bu Eni ya. Dari Karina Food dulu deh. Ini ada taso, tahu bakso, betul ya. Ini tahu bakso olahan apa nih? Udang. Tahu bakso udang. Ini kalau misalnya teman-teman beli package-nya memang terjual begini ya? Iya. Oke. Berapa harganya nih Bu? 15.000 isi berapa? Isi 6. Isi 6. 15.000 isi 6. Oh. Kemudian tadi nih teman-teman, ini ada yang pedas ya, ada taburan cabenya, bukan taburan sih, emang cabe sih gitu. Ada yang pedas, ada yang nggak pedas. Nah gitu. Wah menggoda sekali ya, apalagi hujan-hujan makan taso pedas. Tapi kalau misalnya teman-teman order itu udah matang begini kah atau gimana? Boleh itu sebenarnya tadinya frozen, tapi mereka kalau mau aku mau yang anget mbak itu bisa juga. Oh bisa request digoreng ya. Oke. Jadi kalau misalnya suka banget cemilan taso, tahu bakso ya, ini olahan udang, jadi bisa
di order. Ini ada yang pedas, ada yang enggak. Boleh pesen frozen foodnya atau digorengkan. Ya, ini kayaknya juga bisa dikirim ke saudara-saudara di luar kota gitu misalnya, jadi oleh-oleh gitu ya. Ini yang katanya laris banget, tiba-tiba banyak pesanan itu ya. Oke. Kemudian ada nugget. Ya. Nih, lihat ya. Crumble-nya tuh wah menggoda sekali. Nugget apa ini, Bu? Nugget crumble udang. Nugget crumble udang. Oh, ini misalnya jadi solusi yang tadi Bu Ari cerita kalau anak-anak tuh susah sekali dikasih makan udang atau ikan, ternyata diolah jadi nugget. Nah, kalau nugget size segini berapa harganya? 25. 25. Isinya 20. Isinya juga 25. Maaf, 15. Isinya 15, 25.000 ya, terjangkau dong. Terus udah frozen food juga ya? Iya. Oke, jadi frozen food juga. Ya sih, kalau nugget biasanya baru mateng tuh kriuk-kriuk itu yang enak banget ya. Oke, ini Rp25.000 betul ya? Iya. Baik. Ini dari Karina Food. Nah, kemudian kita lanjut dulu sama bedanya nugget yang sama yang ini apa? Cuma beda di apanya nih? Cuma di beda toppingnya aja. Oke, luarnya aja. ini crumble ya. Ini kayak pakai apa namanya? Tepung panir ya? Iya. Betul ya? Oke. Ini, tapi ini nugget apa? Itu nugget udang juga, cuma ada juga nugget lele. Oh, ada nugget lele juga. Oh, jadi ada variannya. Ada nugget. Oh, jadi di sini ada bertuliskan aneka olahan ikan, teman-teman ya. Ada nugget, ada siomay, ada pizza tuna katanya, tahu, bakso udang juga. Oke. Kalau saya segini 25. sama ya? Iya. 25. Ini mantep loh. Banyak isinya. Iya, banyak isinya. Ini solusi buat yang kalau misalnya puasaan ya, Iya. buat sahur anak-anak ya. Udah digorengkan ini aja deh. Ngantuk-ngantuk. Ya kan, biasanya kenalnya di sahur itu kan. Males buat ngolah apa. Nah, sekarang kita ke Raswa Kitchen. Kalau Raswa Kitchen ini ya, Ya. produknya ya. Ini yang paling kayaknya menggoda sekali ya. Ini adalah bandeng cabu duri. Ya, bandeng cabai duri crispy, ada juga yang bakar tadi. Oh, ada bandeng bakar. Ada bandeng bakar, ada yang Oke. crispy. Ada yang crispy. Kalau crispy lebih ke kayak lalapan gini ya. Iya. Ada, nanti udah dapet sambal juga. Udah dapet sambal juga nih teman-teman ya. Kalau misalnya pesen nasi tinwal begini, Bisa wah ini buat size acara. jumbo juga loh. Iya. Gede banget ini. Tuh. Iya, bisa buat acara-acara gitu kan. Oke. Nah, kalau pesen satu box begini berapa? Kalau kemasan tinwal kayak gitu 23. 23.000. Kalau misalkan kemasan ini apa? Kardus 20. Loh, terjangkau banget loh. Kalau tinwal begini 23 ya. Kalau pakai kardus biasa tuh 20.000 rupiah aja. Ada minimal order? Enggak sih. Enggak ya? Karena emang ready setiap hari. Iya, ready setiap hari kan. Jadi kapanpun pengen bandeng cabai duri ini bisa diorder. Oke. Kemudian berikutnya ada nasi bakar. Nah, nasi bakar ini juga gemes banget lihatnya, kayak punel banget gitu. Porsi besar. Iya, porsi besar. Kalau nasi bakar ini varian apa yang dibawa? Kalau yang sekarang nasi bakar tongkol kemangi. Nasi bakar tongkol kemangi. Oke, berapa harganya kalau nasi bakar? Terjangkau sekali. 10.000. Tuh, cuma 10.000 rupiah. Astagfirullah, buat sarapan ya, buat makan siang itu oke sekali ya. Buat acara arisan Iya, biasanya betul. sering. Karena sekarang lagi rame nasi bakar juga gitu. Ini kayaknya udah kecium harumnya seperti apa ya. Renbi. Nah, ini yang jadi persona ya. Renbi rengginang ebi. Ini Rasa ebi. yang rasa ebi. Iya. Ada taburan rasanya, Iya, betul. Terus yang putih itu yang ori. Original. Kemudian yang merah itu yang Ebi pedas. ebi pedas gitu. Jadi uniknya tuh kalau rengginang tuh kan biasanya kita cuma menemui rasa bawang misalnya, udang gitu ya. Tapi ini justru menyesuaikan dengan selera sekarang ya. Oke. Nah, ini Lia permisi dulu pengen incip ya. Ya. Kita
cobain. Saking semangatnya. Jadi ini ada tahu bakso udang dari Karina Food. Jadi ini pedasnya udah kelihatan. Ada cabenya di luar, wah menyala sekali sepertinya ini ya. Nah, wow, tau nggak pas Lia potong begini, ini yang langsung kecium ini olahan udangnya tuh memang kecium langsung kan biasanya kita bisa merasakan lah ya. Oh iya, aromanya tuh udah langsung kecium. Udah banget. Dan satu lagi, isinya nggak pelit. Isinya biasanya kan ada tuh tahunya doang yang tebel ya kan, isinya yang dikit, tapi enggak, ini isinya nggak pelit. Ini yang varian pedes ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Apalagi kalau anget kan. Terus juga biasanya kan kalau dingin ada kan tahu bakso yang misalnya kalau udah dingin dia tuh keras. Jadi kita makan pun susah buat dikunyah gitu. Tapi ini enggak teman-teman, dan terasa udangnya, pedesnya masih aman ya, pedesnya bukan yang pedes banget enggak, tapi masih aman. Wah enak nih, bener kalau pas masih anget dimakan pas hujan-hujan pasti habis banyak. Oke. Ini berapa tadi Bu? 15.000 rupiah ya? Ya. Terus lihat coba nugget yang crumble ya. Kalau ini apa? Iya, crumble. Udang ya? Ini nugget udang yang crumble juga. Oh, dalamnya masih tebal ya, meskipun ada crumble-nya gitu. Biasanya kan crumble-nya doang yang kelihatan gede-gede ya. Ini enggak nih, semua. Ini kayaknya cocok juga. Makanya kenapa buat anak-anak yang nggak suka makan macam-macam ya, padahal kan lebih sehat kalau kita ngolah sendiri ya. Ini nuggetnya nggak kalah sama nugget-nugget dijual yang di pasaran. Kenapa rasanya enak loh, sedap loh, padahal nggak pakai pengawet ya Bu Ria? Oke, nggak pakai pengawet. Kemudian bahan bakunya juga fresh gitu dan enak. Cobain deh, nggak kalah sama nugget-nugget di luar sana yang dijual bebas gitu ya. Ini homemade nugget udang crumble begini enak. Terutama kalau nasi anget ya, dimakan pakai nasi anget, wah itu udah enak. Kriuk-kriuk. Enak-enak Bu Ari. Ada olahan ikan lain dibikin nugget gini? Ya, cuma ada itu aja. Lele ya? Sebenarnya ada sih kayak patin, lele bisa. Bisa ya. Kalau dia ready stoknya apa? Di Udang. varian apa? Udang. Lebih banyak udang ya. Jadi boleh dipesan ya teman-teman ya, biar tahu. Oh ini yang varian udang, ada yang varian lele gitu. Kayaknya solusi buat anak-anak kecil tuh suka makan ikan ya diolah dengan begini gitu caranya ya. Enak. Bayang kalau masih anget gitu pas hujan, kita nyemilnya yang sehat ya, karena udang, ini olahan udang bukan yang lain. Terus bahan bakunya juga fresh gitu. Saya ke rengginang dulu ya Bu Heni. Bagus banget kemasannya. Kemasannya dulu juga begini atau ini baru-baru aja? Dulu kayak gini sih, cuman beda warnanya. Oke. Ada kecil terus sekarang lebih besar. Ini yang putih ya. Dan produksi rengginang udah berapa lama? Dari awal juga? Dari awal juga. Tapi waktu itu bukan Renbi namanya sih, Apa? cuman rengginang sama rengginang kayak biasanya gitu.
Terus baru-baru ini muncul kayak pengen punya ide gimana ya kalau misalkan dikasih bumbu tabur tapi rasa ebi. Rasa ebi. Yang ternyata ini yang best seller juga ya, Mbak Eni ya. Ya. Berapa kalau untuk size segini? Itu sih 12.000. 12.000. Wah, murah banget. Terjangkau maksudnya. Ini gede loh, size-nya besar loh ya. Iya. Tuh. Tapi ini 12.000. Dan ini yang lihat buka ya. Iya. Tuh, ini udah ada perekatnya begini. Jadi kalau misalnya nggak habis, itu bisa direkatkan lagi. Oke. Wow, aromanya udah menggoda sekali. Kecil-kecil. Iya, Versi kecil. senengnya itu kalau ada size kecil begini ya. Nih, jadi size-nya segini tuh. Ini sekali hap. Iya. Enaknya tuh gitu. Kalau size-nya kecil tuh sekali makan. Biasanya kalau yang orang gede-gede gede-gede. susah nih gitu Iya. makan. Oh, oke. 12.000 untuk varian ini? Iya, kalau yang putih yang original 10.000. Oh, justru udah terjangkau lagi karena ori ya. Iya, Kalau yang pedas? sama sih 12. Yang pedas juga 12. Oke, 12.000 aja loh. Ayo, stok yuk di rumah yuk. Kalau misalnya pas pengen makan gitu ya, ini bisa. Sekali lagi nih size-nya banyak loh, isinya banyak. Ini berapa gram? 110 gram. Oke. Ini yang best seller ya, Bu Iya. Eni ya? Ya coba ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang rengginang rasa ebi. Enak. Buat lauk juga enak itu. Iya, buat lo enak. Pengganti kerupuk. Iya. Jadi sini kayak ada taburannya gitu memang. Kenapa dia langsung suka? Renyah sekali, nggak ada keras-kerasnya sedikit pun nggak ada. Terus taburnya itu kayak ini lebih ke agak-agak asin dikit ya. Iya. Kalau ini ya, tapi ya pantesan suka sih karena enak. Jadi sekali hap nggak ada kerasnya sama sekali teman-teman. Loh. Nah, ini isinya banyak. Enak. Ini bisa direkatkan lagi. Bisa mendapatkan semua produk ini di mana? Bisa langsung order lewat WA. Mau ditaruh di Shopee juga. Shopee. Di Shopee juga. Kalau di toko offline kita bisa kemana? Kalau ke offline bisa ke Pusat Olahraga Kranasda sama di Medan Baru. Sementara masih di situ. Kalau yang Oke. lain masih Proses lah ya. Iya. Sama ya untuk Karina Food juga ya. Oke, di Medan Baru dan juga di Dekranasda ya, Iya. Pusat Oleh-oleh Dekranasda. Pantesan ini best seller, enak, serius, ada bumbu tabur itu kerasa. Yang tadi Lia rasakan juga sekali makan itu nggak ada kerasnya sama sekali, renyah, gurih juga. Jadi, ayo teman-teman ya, 12.000 udah dapat segini besarnya. Jadi kalau misalnya beli itu yang merah juga diangkut, yang putih juga biasanya ibu di rumah tuh suka beliin ya. Ini deket puasa, deket lebaran biasanya rame-ramenya ya. Iya. Tapi kalau untuk order kita bisa pesan yang masih mentah gitu nggak Bisa, biasanya? yang masih mentah bisa. Kalau yang mentah biasanya 500 gramnya itu 25.000. 500 gramnya 25.000 ya. Iya, biasanya buat lebaran tuh kan. Iya. Bentar Udah lagi. mulai open order juga. Udah mulai open order. Gih, sekarang. Bu, ntar puasa pesen segini ya. Apa rencananya juga mau dibikin kayak paketan hampers gitu. Oh iya betul. Jadi bisa kirim-kirim ya. Iya, jadi satu hampers nanti ada 3 macam ini sama yang mentah. Betul sama yang mentah. Jadi buat dikirim ke saudara-saudara misalnya atau ke teman ini boleh banget. Udah cantik gini loh. 12.000 rupiah aja. Karina Foodnya juga prima dona banget. Ada tahu bakso, ada nugget. Lia udah ngebuktiin sendiri. Nih makanan-makanan sehat yang rasanya juga enak. Langsung diorder ya.
kita ada di sesi terakhir ya. Saking semangatnya Lia, pokoknya Lia nggak sabar sih buat mengenalkan ini, dan teman-teman juga pasti harus tahu bagaimana rasanya Bandeng Cabut Duri. Karena kalau Lia makan ini sekarang butuh waktu lama karena harus menikmati juga ya Bandeng Cabut Durinya, nasi bakarnya, rengginangnya ini yang wah pantesan disukain karena renyah juga. Tahu bakso, kemudian nugget yang biasanya jadi solusi untuk makan anak-anak ya, karena lebih sehat. Ini homemade juga, bahan bakunya fresh juga gitu ya. Ini kita ada di sesi terakhir nih, Bu Heni dan juga Bu Ari. Ada nggak yang pengen disampaikan buat teman-teman di rumah yang mungkin mereka baru mulai jualan nih, punya produk makanan misalnya sama? Apa sih yang pengen disampaikan ke mereka biar semangatnya nggak terputus gitu? Buat yang UMKM yang baru mulai ya tetap semangat, pokoknya jangan putus asa. Karena namanya orang jualan tuh pasti ada rame ada sepi, tapi tetap aja terus dicoba sama berinovasi. Jadi bisa ngikuti tren gitu. Jadi jangan putus asa ya. Jangan. Namanya juga jualan ada fase rame dan sepinya. Katanya orang kan ada pasang surut. Betul. Karena kita harus menikmati semua proses itu kan. Harus menikmati semua proses. Ya dong ya, kalau kita nikmati yang manis aja kok enak. Ntar diabetes gimana? Ada pahitnya juga harusnya ya. Oke, kalau dari Bu Ari ada yang ingin disampaikan? Ketua tadi bilang untuk UMKM pemula. Kalau bagi saya untuk yang belum UMKM, ayo kita gabung. Nah, itu dia. Karena betul. apa? Di situ kita bukan sekedar jadi ibu rumah tangga, tapi kita membantu suami-suami juga untuk mendapatkan penghasilan, untuk perbaikan gizi anak juga kan. Untuk ya membangun mental kita juga kan, kita jadinya berjuang gitu. Bukan menyesali nasib aja gitu. Tapi ada aksinya ya. Oke, jadi ini kayaknya juga jadi salah satu pemberdayaan perempuan ya, gitu kan ya, biar ibu-ibu rumah tangga tuh tetap bisa produktif dengan apa yang disukai. Kalau suka masak berarti sama mengolah makanan dan macam-macam ya. Dan carilah kayak misalnya saya ya bergabung sama dinas perikanan, carilah kapal yang bisa membawamu layar. Oke. Jadi harus tahu juga tujuannya mau kemana, cari teman-teman yang juga sama nih, ke arah yang sama gitu ya. Baik. Nah, perbanyak relasi lah. Perbanyak relasi. Oke, itu penting sih. Perbanyak relasi. Siapa aja sih yang udah mendukung sampai sejauh ini, Bu? Kalau ya sama keluarga terutama atas semua dukungannya, terus dari dinas perikanan. Sering ngasih pelatihan ke kita, jadi kita bisa berinovasi lagi. Mbak Ririn juga sebagai pembimbing kita. Terima kasih Mbak Ririn masih menemani kita. Dan juga teman-teman yang Poklaster Gabut Pantura tetap kompak selalu. Bu Ari, siapa nih yang udah mendukung sampai sejauh ini? Terutama untuk dinas perikanan dengan Bu Ririn yang mewakili, sama ketua yang tak pernah lelah, yang tidak pernah lelah, yang anggotanya. Justru cerewet itu dibutuhkan ya. Dan untuk anak-anak saya yang mendorong mamanya meskipun single parent tetap maju, tidak menyerah. Masya Allah. Jadi alasan utama juga ya untuk nggak menyerah ya. Jadi kayaknya emang banyak cara untuk kita tetap bisa produktif gitu ya. Salah satunya Bu Ari tadi bilang, untuk yang belum gabung gitu atau masih mikir-mikir ada ragunya, maju mundurnya, ya udah cari gas aja pokoknya. Cari yang sesuai dengan skillnya dan kemampuannya, diasah di Poklaksarnya gitu ya. Wah, dia jadi ikutan semangat juga gitu. Dan sekali lagi selamat ya yang katanya jadi juara 1 kelompok teraktif dari Dinas Perikanan. Luar biasa sih, kompak banget untuk dapur Pantura ini teman-teman ya. Jangan lupa order semua produknya ini bisa di GoFood, Shopee Food, ada di Grab, atau di kalau misalnya offline itu di pusat oleh-oleh di Kranasda atau juga di Medan Baru, betul ya? Oke, tapi kalau misalnya pengen mampir ke rumahnya Bu Eni atau Bu Ari boleh ya. Alamatnya di mana, Bu? Jalan Hasanuddin Gang 11.
Jalan Hasanuddin Gang 11. Ya, Oke. Flamboyan. Gang Flamboyan. Iya. Atau ternyata tetanggaan ya? Tetangga. Saya Deket aja. Beda RT aja. Beda RT aja. Oke. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada, bisa. Berapa? Hubungi 0838 3477 9379. Oke, jadi nanti bisa dihubungi langsung ke Bu Heni. Bu Heni sekalian dong sama Iya. pesan milik Bu Ari kemarin. Nah, bisa langsung aja ya. Iya. Karena dua UMKM ini ada di Dapur Pantura Iya. gitu. Baik, terima kasih banyak dan ngapunten untuk kurang lebihnya. Terima kasih Bu Heni dan juga Bu Ari. Semoga dia juga berharap ya semua produk unggulan ini bisa meluas di Kota Pasuruan. Masyarakat bisa tahu ada produk UMKM atau produk lokal yang juga unggul gitu. Jadi kita support ya produk-produk UMKM Kota Pasuruan. Waktunya saya Lia Hidayat harus undur diri. Insya Allah kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.